Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 724 ayat 1. Tuhan mangoluko perbadiai madio pake manang kikiko mamuji pasangatku mamuji pasangatku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang menjadi ayat harian untuk hari Jumat 29 April 2022 tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, di bagasan haulonga ma tulus sasudena di hamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita pasti tahu apa yang disebut dengan kasih. Setiap manusia sudah diberikan Tuhan yang disebut dengan kasih atau cinta, di mana ada dikatakan bahwa sejak lahir manusia itu sudah mempunyai yang disebut cinta, yang dikatakan dengan cinta filia, cinta storge, cinta eros. Di mana di dalam kehidupan kita itu ada hubungan cinta kasih kita karena hubungan keluarga. Yang kedua adalah hubungan cinta kasih kita karena persahabatan, karena kolega atau rekanan kerja, hubungan pekerjaan. Yang ketiga dikatakan itu adalah hubungan cinta kasih antara lain jenis, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau sebaliknya. Dan semua itu dirasakan oleh manusia sebagai bagian daripada hubungan komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Yang tiga, kecinta ini atau kasih ini adalah sesuatu yang dapat kita katakan itu menguntungkan diri kita sendiri. Berfokus kepada diri kita sendiri. Tetapi dalam kehidupan kita dikatakan kepada kita bahwa kita harus menyempurnakan cinta kasih kita yang tiga itu dengan cinta kasih atau kasih yang keempat, yaitu kasih agape. Yaitu kasih yang tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi adalah kasih daripada Allah yang sempurna, yang membebaskan orang lain, yang memerdekakan orang lain, yang tidak memegahkan dirinya, bahkan yang mau berkorban untuk orang lain. Sebagaimana dikatakan tadi situ bahwa hubungan kita dengan orang lain itu cinta kasih. Kita dengan secara storge dikatakan karena orang tua kita, karena anak-anak kita, hubungan darah. Cinta kasih pilih yang dikatakan di situ adalah karena hubungan persahabatan kita. Rekanan semuanya itu kita berhubungan karena ada dampaknya, ada feedback yang kita mau tuntut, kita mau ambil dari orang-orang di sekitar kita. Hubungan cinta kasih yang disebut dengan eros, yaitu cinta kasih antara laki-laki dan perempuan adalah juga untuk menyempurnakan kehidupan kita. Tetapi kasih yang dikatakan dalam firman Tuhan sebagai orang Kristen dikatakan adalah kasih yang tulus, yaitu kasih agape. Yaitu kasih yang mau berkorban sebagaimana Yesus sudah berkorban untuk manusia, untuk menebus manusia dari dosa iblis dan maut. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita sebagaimana dikatakan tadi di situ bahwa lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Artinya ketika kita melakukan suatu pekerjaan kita, maka pekerjaan itu harus kita lakukan dari ungkapan hati kita yang terdalam sebagai ungkapan kasih kita.
bahwa kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mengemban tugas itu, untuk dapat melakukan tugas itu. Yang walaupun di dalam kehidupan kita bisa saja kita ketika kita menerima satu tugas itu hanyalah karena suatu unsur paksaan. Kita mengemban suatu jabatan dalam kehidupan persekutuan itu karena tidak ada lagi orang yang mau. Sehingga kita dipilih secara tidak terpaksa kita mau turuti. Tetapi sebagaimana dikatakan, ketika kita sudah menerima satu tugas, menerima satu pekerjaan, maka dikatakan mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka kita harus menyesuaikan kehidupan kita, menyesuaikan pola pikir kita, menyesuaikan keinginan kita sesuai dengan tuntutan tugas. Sehingga tidak ada lagi yang dikatakan terpaksa. Tetapi dikatakan itu sebagai satu pengabdian. Sudah dilakukan itu sebagai satu pelayanan. Dan pelayanan itu dikatakan oleh Rasul Paulus supaya dilakukan dalam kasih. Bagaimana kita melakukan segala pekerjaan kita itu dengan senang hati. Bukan karena terpaksa, bukan karena untuk dipuji, tetapi karena itu bagian daripada pelayanan kita. Jemaat Korintus diingatkan oleh Paulus supaya dalam setiap tindakan mereka melakukan itu dengan baik. Setiap pekerjaan yang mereka lakukan itu dilakukan dengan kasih yang sempurna daripada Tuhan. Di mana dikatakan di situ mereka harus melakukan itu dengan tulus ikhlas, tanpa paksaan, tanpa ada unsur-unsur yang tersembunyi di balik itu, tetapi semuanya melakukan dengan sebaik-baiknya. Karena pekerjaan kita apapun itu, kalau kita mengatakan itu berkat Tuhan dalam kehidupan kita untuk memberikan kehidupan jasmani dan rohani bagi kita, maka dikatakan oleh Paulus, lakukan dengan kasih yang tulus, bukan berpura-pura, bukan hanya sekedar selesai saja. Dan ketika kasih itu yang mendasari segala pekerjaan kita lakukan dengan kasih, artinya kita melakukan itu sebagai pengabdian kepada Tuhan, sebagai kesempatan untuk melayani kerajaan Tuhan di dunia ini. Maka apapun pekerjaan kita, maka kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Saudara-saudara kasih oleh Kristus, sering kita dalam kehidupan kita melakukan pekerjaan itu bersungut-sungut. Walaupun kita sudah tahu bahwa itu adalah tugas kita, itu adalah pekerjaan kita sendiri. Kita sering melakukan itu. Seorang ibu ketika dia memasak makanan, ketika dia menggoreng ceplok telur aja, dia ribut ketika dilihatnya bahwa itu dilakukan terpaksa. Itu menjadi beban. Sehingga pekerjaan ringan pun ketika dilakukan dengan merasa terpaksa, merasa terbeban, maka itu tidak akan pernah menghasilkan hasil yang baik. Tetapi pekerjaan dilakukan dengan kasih, dengan pengelayanan, dengan pengorbanan, dengan segenap hatinya, maka dikatakan itu akan menghasilkan kebaikan bagi orang lain. Itu yang dikatakan itu bahwa sering dalam dunia masa-masa muda kita pacaran dikatakan garam yang dibuat ke air juga ketika itu disedangkan dengan cinta kasih maka itu akan terasa manis. Yang besar, yang berat juga ketika kita lakukan itu dengan senang hati, maka itu akan terasa sangat ringan dalam kehidupan kita. Dan itu yang juga yang dikatakan oleh Yesus kepada kita, supaya ketika kita melakukan segala pekerjaan kita, dikatakan kita belum melakukan apa-apa sebenarnya. Kita hanya melakukan sebagaimana tugas kita, tidak perlu dipuji orang lain. Tidak perlu itu harus diacungi jempol, tetapi kita melakukan itu karena kita menyadari itu adalah tugas tanggung jawab kita. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus juga dalam Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Artinya, ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan kasih, sebenarnya kita masih merasakan ada lagi yang lebih baik yang bisa kita lakukan sebenarnya.
Oleh karena itu setiap saat kita akan memperbaharui pekerjaan kita, tindakan kita, perbuatan kita ke arah yang lebih baik karena apa? Masih belum ada yang lebih kita lakukan. Itu masih hanya sebatas pekerjaan kita. Oleh karena itu lakukan pekerjaanmu dengan kasih, dasar kasih, dan kasih yang benar, kasih yang tulus, tidak memegahkan diri sendiri, tetapi dia berkorban dan mau membebaskan orang lain, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, jika pada hari ini Engkau telah mengingatkan kami dalam menjalani setiap kehidupan kami, dalam melakukan segala tugas pekerjaan kami. Kami mau melakukan itu dengan kasih yang sempurna daripadamu. Kami tidak melakukannya hanya untuk dipuji orang lain, tetapi kami mau melihat setiap pekerjaan kami, apapun dan dimanapun, itu adalah menjadi kesempatan untuk melayani kerajaan Tuhan di dunia ini, di mana kami akan melayani itu dengan penuh sungguh-sungguh sebagai pengorbanan, sebagai bagian daripada tugas-tugas kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bapa surga, berkati kami setiap hari ketika kami mendapatkan pekerjaan kami, melakukan pekerjaan kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang melakukannya dengan penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.